Halo. Halo. Kenalin, kita dari kelompok 4. Oke, tentang penyakit bule, tapi karena ini hujan, jadi kita balik. Dadah. Selamat menikmati videonya. Semoga bermanfaat. Dadah. Jagung atau zemes merupakan komoditas pertanian masa depan pengganti karbohidrat. Jagung juga merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia sebagai komoditas pangan pengganti beras. Prospek produksi jagung di sini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu ada ekstensifikasi dan intensifikasi. Yang pertama ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini merupakan perluasan areal dengan memanfaatkan lahan kering maupun lahan sawah. Lahan sawah di sini bisa menggunakan lahan sawah irigasi maupun lahan sawah tada hujan. Yang kedua ada intensifikasi. Intensifikasi di sini merupakan peningkatan produktivitas dengan mengelola peralatan dan pengelolaan produksi jagung. Selanjutnya ada kelebihan dari tanaman jagung. Yang pertama, tanaman jagung mudah ditanam. Yang kedua, jarak panen tanaman jagung itu relatif singkat. Dan yang ketiga, tanaman jagung dapat ditanam di lahan kering. Teknik budidaya tanaman jagung dapat dimulai dari persiapan dan pengolahan lahan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk persiapan dan pengolahan lahan yaitu dengan sanitasi lahan. Selanjutnya yaitu pemilihan benih yang berkualitas. Jenis benih yang digunakan yaitu Advanta yang memiliki umur panen antara 75-90 hari dengan lingkar jagung 16-18 biji dan panjang bibit jagung antara 25-27 cm. Selanjutnya itu ada tahap penanaman benih. Tahap penanaman benih dapat dilakukan dengan menaruh 2 biji per lubang yang memiliki kedalaman 5 cm dengan jarak tanam 75 cm atau 80 x 40 cm. Kemudian ada tahap pemeliharaan tanaman jagung. Tahap pemeliharaan tanaman jagung dapat dilakukan dengan pengairan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Penyakit bule merupakan penyakit yang menyerang tanaman jagung yang mengakibatkan penurunan produksi jagung dan yang disebabkan oleh jamur Peronoclerospora. Penyakit jagung menyerang tanaman jagung dari umur 2 minggu hingga 3 minggu yang menyebabkan kerugian hingga 90%. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit itu yaitu neklerotik dan juga penyakit ini dapat dilihat pada pagi hari dengan lapisan putih di bawah permukaan daun. Oke, selanjutnya adalah pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung. Yang pertama adalah menggunakan varietas tahan seperti varietas Arjuno, Bima 1, Bima 3, Bima 6, yang mana varietas ini adalah varietas yang tahan terhadap penyakit bulai. Varietas ini ditanam dengan cara teknik budidaya yang benar. Dan yang kedua adalah adanya sanitasi atau pencabutan tanaman jagung yang terkena penyakit bulai. 3, yaitu adalah rotasi tanaman, di mana rotasi tanaman ini yang menyangkut pautkan tanaman jagung dengan tanaman padi. Hal ini bisa mencegah adanya penyebarluasan inang yang nantinya bisa menyebabkan suatu host atau suatu penyebab dari penyakit bulai untuk masa tanam berikutnya. Dan yang terakhir adalah drainase yang baik. Selain adanya irigasi yang baik, drainase yang baik adalah sebuah pengendalian terhadap penyakit bulai, karena hal ini bisa menyebabkan adanya kelembapan, dan kelembapan itulah bisa mengakibatkan penyebarluasan penyakit bulai semakin cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kerugian yang dihasilkan oleh penyakit bulai pada tanaman jagung. Yang pertama yaitu ada penurunan hasil panen, yang kedua yaitu penurunan kualitas panen, yang ketiga peningkatan biaya produksi, dan yang keempat yaitu kerugian ekonomi.